Oke, Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam, Bu. Nah, senang sekali bisa berjumpa dengan Pak Ardi pada kesempatan kali ini. Nah, gimana kabarnya Pak? Terima kasih, Bu. Alhamdulillah, ini baik-baik saja sekaligus ada ya sesuatu yang eh, membuat saya kepikir, Bu, untuk semacam Oh, berbuat tuh. wah kalau boleh tahu tentang apa nih Pak? Jadi berpikir kayaknya berat Jadi nih. saya, Boleh dong iya, share? saya itu kepikir karena eh, melihat masalah eh, anak-anak tuh literasinya kok ada sebagian itu masih belum bagus seperti itu. Sehingga saya berpikir tuh apa perlu ya dibuat semacam program mungkin yang bisa meningkatkan literasi anak yang masih rendah itu. Begitu, Bu. Oh, jadi masalahnya ini tadi Pak Ardi menemukan anak-anak ini literasinya masih ada yang rendah gitu ya Pak ya. Betul, Bu. Jadi apakah perlu dibuat program seperti itu nggih? Betul. Jadi sebelum langkah lebih jauh nih dari sesi kita pada kesempatan kali ini, em, tujuannya apa sih Pak yang ingin Pak Ardi capai gitu dalam sesi kita kali ini? Saya berharap, Bu, dari kegiatan ini saya bisa eh, mendapatkan semacam ide untuk membuat sebuah perencanaan program yang dapat meningkatkan literasi kepada siswa-siswa saya yang masih rendah, Bu. Seperti itu. Oke, untuk membuat program Pak Day. Oke, sejauh ini apa saja sih Pak yang sudah Pak Ardi lakukan untuk mengusahakan literasi anak-anak yang beberapa itu masih rendah seperti itu Pak? Jadi selama ini saya sudah mencoba anak-anak yang dalam kegiatan belajar itu sebelum belajar itu 10 menit bebas memilih bahan bacaan. Kemudian juga petugas perpustakaan juga welcome terbuka dengan senang hati melayani anak-anak yang ingin pinjam buku di perpustakaan. Jadi eh, tidak lagi kayak seperti dulu anak-anak itu semacam takut masuk perpustakaan karena yang jaga perpusnya itu dalam tanda petik ya sering marah-marah kalau kotor dan seterusnya. Jadi seolah-olah perpustakaan itu adalah seperti masjid yang tidak boleh kotor oleh anak-anak. Tapi nah, itu sudah diupayakan semuanya membaca referensi dari berbagai sumber sudah dilakukan. Nah, namun tetap saja walaupun berhasil pada siswa-siswa yang lain itu kelihatan literasinya naik. Cuma siswa ini ada juga siswa itu yang tidak bergerak sama sekali. Bahkan lebih banyak kunjungannya ke warung daripada ke perpustakaan seperti itu. Belajarnya juga sama, tetap literasinya malah cenderung menurun. Itu. Mhm. Baik, berarti memang apa yang Bapak usahakan itu sebenarnya sudah menampakkan hasil seperti itu ya Pak ya. Cuman memang masih ada beberapa anak yang lebih suka berkunjung ke warung daripada ke perpustakaan tadi seperti itu nggih. Betul, Oke. betul, Bu. Menurut Pak Ardi, kira-kira ada nggak ya, apalagi gitu yang hal yang mungkin kayaknya bisa menarik nih minat anak-anak dari warung ke perpustakaan. Kira-kira ada nggak Pak? Yang selain yang sudah Pak Ardi sebutkan itu tadi. Jadi yang menurut saya Bu, mungkin kita perlu membuat semacam unit khusus ya pelayanan terhadap anak-anak ini karena kalau ke perpustakaan itu kan sifatnya umum seperti itu ya. Layan di perpustakaan itu umum yang ingin pinjam buku dan seterusnya itu kan biasanya semuanya masuk perpustakaan. Jadi bisakah itu kita semacam buat eh, unit layanan khusus untuk siswa yang katakanlah memiliki eh, kemampuan literasi ini yang cukup rendah seperti itu. Siapa tahu dia mau menggunakan layanan itu seperti itu. Selain tentunya layanan di perpustakaan.
Itu, Bu. Oke, tadi bisa diceritakan lebih jauh Pak, unit ini nanti kira-kira seperti apa sih Pak? Jadi Atau harapannya itu mungkin Bu, unit ini saya terinspirasi juga dari layanan bimbingan konseling ya Bu ya. Dan layanan Mhm, bimbingan konseling ini kan itu melayani anak-anak yang sering bermasalah seperti itu. Sering kelahi, atau sering mengganggu temannya di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, atau sering bolos, dan macam-macam lah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak ini. Nah, tapi dengan pelayanan di layanan bimbingan konseling ini, kadang anak yang nakal tadi ini, dalam tanda kutip ya nakalnya ya, ya eh, ya ya. ini bisa berubah dari waktu ke waktu, eh, yang tadinya sering bolos, sering terlambat, berubah menjadi rajin, kemudian Mhm, eh, tidak bolos lagi. Nah, ini karena dilakukan dengan pelayanan bimbingan konseling tadi. Nah, itu saya terinspirasi itu. Ini bagaimana ya kalau di sekolah itu tidak hanya ada layanan bimbingan konseling, tapi dibuat layanan bimbingan literasi seperti itu. Jadi, ruangan ini mhm. terbuka dan bebas. Siapa saja anak yang mengalami kesulitan belajar, itu boleh masuk ke dalam ruangan itu untuk belajar bersama guru yang sedang bertugas di dalam ruangan itu. Jadi, semacam nanti tuh gurunya perlu dibuat gantian Bu ya, gantian sebagai petugas layanan bimbingan literasi ini. Nah, tentu juga selain siswa bebas menggunakan itu, juga eh, dibuat data-data yang mungkin ada kaitannya dengan kemampuan literasi anak itu, sehingga bisa menyasar mereka untuk meningkat kemampuan literasinya. Itu Bu. Oke, jadi dari penjabaran Pak Ardi tadi sebenarnya konsep yang Pak Ardi punya ini sudah tinggal jalannya aja gitu ya Pak ya. Ini sudah kayaknya sudah bagus nih. Idenya sudah spesifik itu tadi ruangannya terbuka untuk siapa saja dan juga untuk meningkatkan kemampuan literasi anak. Jadi supaya lebih mudah untuk mengukur ketercapaian ide atau programnya tadi, seperti apa sih Pak? Setelah anak itu nih join di dalam uh, pelayanan tadi, itu perubahan seperti apa yang bisa mengindikasikan bahwa anak ini sudah oh ya dia ada peningkatan literasinya seperti apa itu Pak untuk mengukur ketercapaiannya? Ya, kalau untuk mengukur itu Bu, kita bisa lihat Bu ya di misalnya aktivitas aktivitas di luar kelas. Anak ini Mhm, tadinya seperti saya sampaikan sebelumnya lebih banyak ke warung daripada ke perpustakaan, ini iya. berubah. Ternyata Mhm, lebih banyak di perpustakaan daripada ke warung. Padahal di perpustakaan itu kan juga ada disediakan televisi, ada air minum, boleh bawa air minum ke dalam apa makanan ringan ke dalam perpustakaan itu, tapi tidak bisa juga membuat anak terpengaruh secara keseluruhan. Nah itu jadi bisa dilihat nanti aktivitasnya ke perpustakaan sudah jauh lebih membaik atau belum. Kemudian eh, dia di sekolah ada mading kelas, ada mading sekolah, dia rutin tidak membuat karya-karyanya, misalnya menggambar, gambar semacam dikasih tulisan-tulisan gitu, Bu, gambar berbicara lah seperti itu, atau membuat cerpen, membuat karya-karya yang lain lah, misalnya meresum eh, bahan-bahan bacaan, ditempel di perpustakaan, dikasih hiasan. Gitu. Ada enggak dia sudah melakukan aktivitas itu tak dengan dorongan dirinya sendiri, bukan karena penugasan guru? Ada enggak? Oh, kalau ada berarti itu berhasil. Nah, kemudian aktivitas di dalam pembelajarannya juga dapat diukur. Oh, pada saat pembelajaran yang berkaitan dengan literasi itu anak ini ternyata oh dia membaca mudah membaca pemahamannya bagus. Ketika diukur dengan melalui asesmen, anaknya eh, dapat membaca. Jadi
kan kecenderungannya anak-anak yang tidak suka eh, literasi ini kan biasanya kalau dikasih teks yang panjang itu eh, kalau membaca saja itu kan butuh waktu 2 menit, ini enggak, paling 30 detik sudah terjawab. Jadi dari mana jawabannya? Ya itu tadi. Nah, dengan itu terukur nanti dari hasil asesmennya. Kalau memang sudah unit layanan tadi ini berhasil membuat mereka lebih menyukai literasi itu. Seperti itu. Oke. Berarti itu Pak Ardi ini mencoba memberikan motivasi secara eksternal, yang mana nanti harapannya motivasi mereka secara internal itu juga tumbuh gitu ya Pak ya. Mereka Betul, Bu, tidak betul. hanya cuman minatnya aja yang beralih dari warung ke perpustakaan atau ke ruangan yang tadi Bapak sampaikan, tetapi juga memaknai atau memahami, menghayati literasi itu adalah bagian penting dari hidup mereka. Seperti itu nggih? Betul, betul, Bu. Betul. Itu harapan yang paling tingginya, Bu. Ya, mereka menjadi lebih mandiri, kemudian mereka Mhm. percaya diri dan mau ya tadi motivasinya itu dari dalam karena ada dorongan dari luar seperti itu. Oke. Untuk, merealisasikan program atau ide yang sudah Bapak punya itu tadi, Bapak memerlukan dukungan dari siapa saja, Pak? Terus bantuannya berupa apa saja? Boleh diceritakan? Baik, Bu. Jadi untuk mewujudkan program ini kan program baru ya di sekolah. Mhm. Eh, ini diperlukan pertama dukungan dari pimpinan sekolah, Bu, seperti kepala sekolah, kemudian pimpinan-pimpinan sekolah yang lain, termasuk wakasek kurikulum dan kesiswaan. Nah, ini perlu didukung. Kemudian kolaborasi, Bu, kolaborasi atau kerjasama dari semua guru, karena ini kan tidak mungkin dilakukan oleh satu dua orang, karena kan berbeda dengan bimbingan konseling. Kalau bimbingan konseling kan mereka memang tugasnya memang melakukan pelayanan di unit itu kan, layanan bimbingan konseling. Tapi kalau guru mata pelajaran kan itu harus masuk ke dalam kelas ngajar. Nah, jadi itu Bu, dukungan dari pimpinan, kemudian eh, kerjasama dari seluruh warga sekolah. Tentu juga muridnya tadi dengan bangga menggunakan layanan ini yang disediakan dengan eh, untuk mereka sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Terus kira-kira untuk ide atau program yang mau Bapak jalankan ini kapan nih mau memulainya? Nah, ini kan eh, baru saja nih kita melakukan eksplorasi rapat pendidikan nih, dan itu tergambar lagi bahwa ternyata capaian literasi itu ya naik, tapi angkanya itu tidak signifikan, hanya Mhm. sekian persen seperti itu. Eh, Kalau ini dibiarkan kan akan terus-menerus seperti itu. Nah, jadi itu perencanaannya akan kita mulai, Bu, membuat unit layanan ini di awal tahun ajaran baru. Jadi di awal tahun ajaran baru itu sudah melakukan pelayanan. Itu rencananya, Bu. Tapi untuk mematangkan ini mungkin dalam waktu dekat sudah akan dilakukan komunikasi dengan kepala sekolah dan seluruh dewan guru. Seperti itu. Baik, berarti untuk perencanaannya itu akan dilakukan dalam waktu dekat, sudah mulai ya Pak ya untuk perencanaannya. Dan untuk programnya itu sendiri, untuk unitnya itu tadi mungkin di awal tahun ajaran seperti itu nggih. Harapannya nanti karena anak-anak ini tadi sudah punya motivasi yang internal, jadi harapannya nanti nilai literasinya atau indeks literasinya di rapor pendidikan juga ikut naik seperti itu Pak ya, meningkat. Baik, andai kata memang sudah kita jalankan program Bapak ini di awal tahun ajaran tuh mungkin sekitar bulan-bulan Juli ya Pak ya? Ya. Nah, kalau bulan Juli sudah kita mulai itu nanti bulan berapa ya Pak ya kira-kira bisa kita lihat, kita evaluasi dulu, kita refleksi untuk mengadakan mungkin pembenahan atau ada pengembangan lebih lanjut itu kita perlu berapa bulan untuk itu berjalan dulu Pak? Jadi kalau refleksinya, Bu, refleksinya itu direncanakan setiap bulan refleksi layanan.
Nanti di dalam pelayanannya itu kan dibuat SOP, SOP seperti ruang BK lah seperti itu Bu, ada petunjuk teknisnya, kemudian eh, ada tata cara pelayanannya seperti itu sehingga yang walaupun petugasnya bergantian tapi sifatnya berkesinambungan kan seperti itu. Jadi petugasnya ganti, ganti lagi cara melayaninya jadi tidak seperti itu. Jadi dia ada catatan-catatan seperti eh, eh, pelayanan pada bimbingan konseling. Jadi setiap bulan itu kita akan lakukan evaluasi, kita adakan pertemuan dengan semua dewan guru melihat progres anak-anak, eh, tertarik tidak anak-anak menggunakan layanan ini dengan sukarela seperti itu, tidak harus dipanggil untuk datang ke situ tapi mereka merasa kesadaran datang sendiri, memanfaatkan unit layanan ini. Kemudian setelah anak-anak menggunakan layanan itu, ada enggak perubahan? Perubahan yang terjadi wujudnya seperti apa? Di luar kelas, di dalam kelas juga seperti apa? Ini dilakukan setiap 1 bulan, tapi per minggu itu dilihat terus grafiknya, Bu. Kemudian per bulan itu dibahas secara bersama-sama. Seperti itu. Oke, berarti nanti ada SOP-nya. Jadi siapapun petugasnya tetap SOP-nya seperti itu. Jadi tidak berubah berubah gaya gitu ya Pak ya dalam Betul, Bu, pelayanan. betul. Terus nanti akan ada pengumpulan data-data per minggu dan nanti Betul. refleksinya berarti per bulan. Seperti itu nggih. Jadi nanti setelah program ini berjalan berarti di bulan Juli mungkin Agustus kalau Bapak ada kesempatan mungkin saya boleh ngobrol-ngobrol lagi seperti apa dari siklusnya tadi ya siklus yang refleksi pertama ya nanti saya kepingin juga nih mendengar dari Pak Ardi seperti itu nggih. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau diberikan Nggih, kesempatan yang berikutnya lagi. Terima kasih, Bu. nggih. Dari percakapan kita hari ini apa Pak yang bisa Bapak simpulkan atau mungkin ada insight apa lagi nih? Oh, ini kayaknya jadi ide baru lagi nih untuk ditambahkan ke unit kita nih. Boleh Pak Ya, disampaikan? tadi ini kan saya berpikir sebelumnya membuat rancangan program untuk meningkatkan literasi. Nah, dengan adanya diskusi ini tiba-tiba saya kepikiran, oh iya ya, lebih baik mungkin programnya itu kita kita buat yang sifatnya tidak memaksa siswa, tidak memaksa siswa, tetapi menyediakan tempat untuk digunakan oleh siswa yang membutuhkan. Kalau begini berarti kita lebih baik membuat semacam unit layanan tadi, unit layanan yang terbuka untuk semua siswa, lebih lebih khusus lagi untuk siswa yang membutuhkan pelayanan peningkatan kualitas literasi itu. Awalnya saya merasa ini mungkin berat untuk dilakukan gitu Bu ya. Namun melalui diskusi ini dengan Ibu Novi, saya menjadi merasa oh iya sumber-sumber yang bisa membantu saya ternyata banyak di sekolah itu termasuk sarana prasarananya mungkin ruang BK-nya nanti itu nanti disekat ruangan konseling dan ruangan bimbingan literasi itu jadi sehingga dapat berjalan sejalan seperti itu dan tadi juga saya ragu mungkin bagaimana saya nanti nih eh, apa namanya karena guru itu kan ngajar berbeda dengan guru BK. Oh, saya dapat pikiran oh ternyata memang bisa saja mungkin secara bergantian seperti itu Bu. Nah itu yang bisa saya simpulkan dari hasil coaching ini sehingga saya menjadi mantap dalam waktu dekat ini akan mengajak rekan sejawat kemudian diskusi dengan eh, koordinasi dengan kepala sekolah untuk segera membuat eh, program ini, merancang program ini secara matang dan dilakukan launching pembukaan unit layanannya itu di awal tahun ajaran baru nanti, Bu Novi. Doakan Bu Novi ya, semoga berhasil ya. Semoga lancar dan berhasil, Pak. Ditunggu kabar Amin. launchingnya juga nih di Ya, bulan Juli, nggih. Nggih. Terima kasih banyak, Pak, atas waktu yang Bapak berikan hari ini. Saya senang sekali ngobrol dengan Bapak. Saya jadinya juga dapat insight ini, Pak.
Oh, ternyata program yang Bapak sampaikan itu bisa saya adopsi, nggih, Pak, di tempat saya. Terima kasih telah memberi saya juga inspirasi. Baik, Bapak, untuk percakapan kali ini mohon maaf harus kita akhiri sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu di kesempatan yang lain, nggih. Saya mohon diri, mohon pamit. Sehat selalu, Pak Ardi. Sukses selalu. Semoga segera launching unitnya tadi, nggih. Terima kasih Di, Bapak. Saya pamit. Assalamualaikum. ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.